Anda hampir tidak bisa membuka mata Anda. Anda dikelilingi kegelapan, kelembapan, dan bau yang menyengat. Mencoba untuk mengetahui situasi Anda dengan sentuhan, Anda mendapati bahwa dinding yang mengelilingi tempat Anda berada ditutupi dengan semacam lendir dan lengket, dan mereka bernafas seolah-olah mereka hidup. Aneh, karena 1 jam yang lalu Anda berada di kapal pesiar, mengarungi lautan terbuka, angin bertiup di rambut Anda. Mungkinkah Anda mengalami kecelakaan kapal? Mungkinkah tubuh Anda yang tenggelam menjadi korban monster laut? Ya, benar sekali. Penghalang licin di sekitar Anda adalah dinding perut paus. Apakah ada kesempatan bagi Anda untuk bertahan hidup? Dan yang lebih penting, menyelamatkan diri. Pertama, kita perlu mencari tahu, apakah mungkin paus menelan manusia dewasa dengan fisik dewasa? Menurut para ahli, dapat dibayangkan bahwa sesuatu seperti paus biru dari subspesies belin dapat dengan mudah menelan manusia secara utuh. Belin adalah salah satu makhluk terbesar yang pernah hidup di bumi. Itu sepanjang sejarah multimiliar tahun kehidupan di planet kita. Juga bermanfaat bagi kelangsungan hidup Anda dalam hal ini. Belin tidak memiliki gigi, jadi dia tidak akan mengunyah Anda sebelum mencoba menelan Anda. Kebanyakan dinosaurus bahkan tidak mendekati ukuran raksasa laut ini. Beberapa individu belin yang, jangan lupa, adalah mamalia, sama seperti kita, panjangnya mencapai 115 kaki atau 35 meter dan memiliki berat 308.000 pon. Itu kira-kira 173 metrik ton. Untuk menempatkan angka-angka itu dalam perspektif, ini setara dengan sekitar 40 gajah Afrika. Hanya lidah ikan paus belin saja seringkali memiliki berat sebanyak 3 ton dan hatinya lebih besar dari mobil golf. 90 ton makanan dan air dapat masuk ke dalam mulut hewan besar ini sekaligus. Ia juga dapat menyedot hingga 11.000 pon atau 500 kg plankton dalam sekali minum. Dengan parameter seperti itu, mulut paus ini tidak hanya dapat memuat Anda, tetapi juga setengah dari penumpang kapal seperti Titanic. Tetapi disinilah tindakan menelan berakhir. Tubuh manusia tidak bisa maju lebih jauh dari pintu masuk ke tenggorokan paus. Faktanya, makhluk berukuran monster ini biasanya memiliki tenggorokan yang tidak lebih besar dari diameter bola golf dan secara harfiah tidak dapat menelan apapun yang lebih besar dari jeruk balik kecil. Tidak mungkin untuk pernah tertarik pada sesuatu yang sebesar manusia untuk makan siang, karena jalur pencernaan hewan dirancang untuk mangsa yang jauh lebih kecil. Tetapi jika suatu hari jika terjadi kecelakaan di laut dan kapal karam, berikutnya Anda tidak melihat paus biru mendekat, maka Anda benar-benar bisa secara tidak sengaja masuk ke dalam mulutnya. Perjalanan ini pasti akan menjadi tak terlupakan. Untuk sedikitnya, pada akhirnya Anda mungkin tidak begitu bahagia atau bahkan hidup. Pertama-tama, Anda akan jatuh ke dalam kegelapan total dan mulai menggelepar panik di antara sekumpulan ikan kecil dan plankton yang sedang disiapkan paus untuk makan siang. Setelah raksasa menyaring air, Anda akan mendapati diri Anda dalam sup kental dari semua makhluk ini. Kemudian dia akan mulai mencoba menelan semua makanannya. Tapi seperti yang disebutkan sebelumnya, Anda tidak akan cocok dengan tenggorokannya. Menurut seorang Philip Mota, seorang peneliti di University of South Florida, paus mungkin akan memuntahkan Anda seolah-olah Anda adalah batu ceri. Namun, bahkan selamat dari ini, Anda belum bisa dikatakan sepenuhnya selamat secara harfiah. Maksud saya, setelah makan, ikan paus bisa menyelam sejauh 650 kaki atau 200 meter di bawah permukaan air, dan jika Anda tidak membawa peralatan khusus menyelam, maka di kedalaman ini Anda kemungkinan besar akan tenggelam. Meski beruntung bagi Anda, hewan ini lebih sering mencerna makanan di kedalaman sekitar 65 kaki atau 20 meter. Dalam hal ini, Anda benar-benar akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika Anda berjuang sekuat tenaga untuk mencapai permukaan. Siapa tahu, paus bahkan mungkin membantu Anda dengan memberi Anda tamparan perpisahan dengan sirip ekornya yang kuat. Tapi, jatuh ke rahang ikan paus bergigi seperti orca atau paus sperma adalah cerita yang sama sekali berbeda.
dalam situasi seperti itu akan jauh lebih sulit untuk bertahan hidup. Banyak dari hewan ini juga sangat besar. Paus sperma individu dapat mencapai panjang 65 kaki atau 20 meter dan beratnya dapat mencapai 110.000 pon atau 50 metric ton. Rahang bawah paus bergigi terbuka 90 derajat dan tenggorokan mereka besar, sangat besar, sehingga memungkinkan untuk menelan mangsa yang sangat besar dan tidak hanya menahannya di mulut untuk dimuntahkan nanti. Tidak jarang menemukan seluruh tubuh anjing laut dan hewan lain di dalam perut mereka. Jadi, kemungkinan besar mereka tidak akan kesulitan menelan manusia. Tidak seperti paus belin. Paus bergigi dipersenjatai dengan gigi besar seukuran pisau stik yang juga sangat tajam. Oleh karena itu, dalam perjalanan ke mulut paus sperma ada kemungkinan besar bisa mendapatkan gores atau luka yang mengerikan berasal dari gigi seri yang menakutkan. Ada cukup banyak koleksi bukti dokumenter di mana belati ini memotong lengan, kaki dan terkadang bahkan kepala pemburu paus dalam sekejap. Jika Anda cukup beruntung tidak tersayat masuk ke dalam mulut paus sperma, maka Anda akan mendapati diri Anda relatif tidak terluka dan Anda akan tertelan begitu saja. Kemudian Anda terbang ke selaput lendir saluran pencernaan hewan dalam kegelapan pekat, mendarat di karung lambung dengan dindingnya yang kental dan berbau busuk. Paus sebenarnya memiliki 4 perut, seperti sapi, dan Anda berada di perut yang pertama. Dan disinilah kemungkinan besar perjalanan Anda yang menakjubkan akan berakhir. Tubuh Anda akan segera mulai hancur dan larut dalam rendaman cairan lambung yang mematikan ini, yang ternyata mengandung asam klorida yang selalu mengerikan. Selain itu, Anda akan mulai tercekik karena tentunya tidak ada udara di dalam perut hewan tersebut. Memang benar bahwa paus memiliki kantong gas di ususnya, tetapi ini hanyalah celah di saluran usus yang berisi metana berbahaya. Kantong gas ini pasti tidak akan membantu Anda bernafas. Selain itu, ada banyak cerita di jejaring sosial tentang perjalanan sukses melalui perut paus. Namun, sebagian besar ahli menepis bahwa cerita ini bohong. Hanya disampaikan untuk menarik perhatian dan meningkatkan peringkat. Namun demikian, ada beberapa bukti dokumenter untuk beberapa dari peristiwa yang luar biasa dan hampir tidak dapat dipercayai ini. Pada tahun 1896, New York Times menerbitkan sebuah cerita yang melaporkan tentang ekspedisi perburuan paus di dekat Kepulauan Falkland. Kapal penangkap ikan paus Star of the East menurunkan kapalnya dan mulai berburu mangsanya, paus sperma yang besar. Mereka melukai binatang itu dengan tombak, diikuti oleh paus yang merobek salah satu perahu dan menyelinap pergi. Setelah pencarian yang lama, tim tidak dapat menemukan pelaut dari kapal yang tenggelam, seorang pria bernama James Bartley. Beberapa jam kemudian, kapal menemukan paus sperma yang sekarang sudah mati, cedera karena tombak berakhir fatal. Para kru mulai menyayat binatang itu, dan ketika mereka membelah perutnya, mereka menemukan sesuatu yang besar, tidak terduga, dan tentunya tidak pada tempatnya. Ternyata itu pelaut yang hilang. Dia telah menghabiskan hampir 16 jam di dalam monster laut itu dan tidak sadarkan diri, tetapi masih hidup. Tangan dan wajahnya menjadi pucat pasi karena cairan lambung. Dia dilaporkan lebih mirip mayat daripada manusia hidup. Kulitnya ditutupi jaring keriput yang tebal, seolah-olah dia telah direbus hidup-hidup di dalam kuali raksasa. Pasien menghabiskan 2 minggu berikutnya dalam keadaan hampir gila. Dia tampaknya tidak mengenali salah satu rekan kapalnya atau berbicara dengan salah satu dari mereka selama beberapa minggu. Akhirnya, pada akhir minggu ketiga, sang pelaut kembali sadar dan cukup pulih sehingga dia dapat segera bekerja kembali. Hanya kulit pucat yang tidak wajar di wajah, leher, dan tangannya. Bagian tubuhnya yang tidak terlindungi oleh pakaian mengingatkan pada waktu dia di perut paus sperma. Mereka akan selalu mengingatnya dan semua orang bahwa dia pernah ditelan utuh oleh Leviathan di dalam dan hidup untuk menceritakan kisah itu. Kisah James Bartley membangkitkan minat seorang ahli zoologi Inggris, Profesor Ambrose Wilson.
Pada akhir 1920-an, dia dengan hati-hati meninjau subjek dan sampai pada kesimpulan bahwa pelaut benar-benar bisa bertahan hidup di dalam perut ikan paus. Wilson bahkan menemukan kasus serupa lainnya dari dalam beberapa arsip lama. Pada 1771, seekor paus sperma menggigit perahu pemburu paus menjadi dua, menelan salah satu pelautnya dan menghilang di bawah air. Setelah beberapa waktu berlalu, paus tersebut muncul kembali dan meludahi korbannya. Cuy, dapat dipahami bahwa Kelasi itu ketakutan setengah mati dan tergores cukup parah, teramat parah. Tapi luar biasanya, tanpa cedera serius. Korbannya jelas tidak sesuai dengan selera hewan tertentu. Tetapi ini tidak berarti spesies lain tidak akan menganggap manusia lain dapat dimakan. Jika Anda entah bagaimana berhasil mendapati diri Anda dalam perut ikan paus, hal pertama, jangan panik. Jumlah udara dan karenanya oksigen kemungkinan besar akan sangat rendah dan peluang Anda untuk sekarat, kemudian mati lemas semakin dekat jika Anda sering bergerak. Sekarang semuanya tergantung pada jenis paus itu. Cukup sulit untuk mengetahuinya saat berada di dalam. Jadi cobalah untuk menentukan jenis hewan apa sebelum ia menelan Anda. Karena ada asam klorida pekat di perut, Anda harus segera mencari jalan untuk kembali ke kerongkongan. Jika tidak, kulit Anda akan menerima seperti yang telah dibahas sebelumnya, luka bakar yang menyakitkan dan mematikan. Anda juga perlu bergerak lebih cepat melalui perut ikan paus bergigi untuk melewati keempat ruang perutnya. Kelegaan yang sesungguhnya dimulai saat tubuh Anda yang terbakar asam mencapai tenggorokan. Jika ini adalah paus biru ompong, Anda harus menyusut menjadi seukuran bola tenis untuk keluar. Jelas ini tidak mungkin, tapi itu satu-satunya cara untuk keluar. Saya harus menyebutkannya. Mungkin kucing peliharaan atau chihuahua Anda akan berhasil jika Anda kebetulan membawanya. Jika itu adalah paus sperma yang bergigi, Anda bisa keluar dan masuk ke mulut tidak masalah. Tetapi setelah itu, Anda harus melewati barisan gigi tajam seperti belati. Ketika Anda berhasil melewati ini, Anda akhirnya akan mendapati diri Anda bebas. Tetapi mungkin tanpa tangan atau kaki yang mungkin akan berguna pada saat itu karena Anda perlu berenang ke tempat aman terdekat. Tapi ingat, masuk ke dalam perut paus sperma dalam keadaan utuh hampir tidak mungkin pada awalnya. Monster-monster ini seperti kita, benar-benar mengunyah makanan mereka dengan cukup baik sebelum dikirim untuk dicerna lebih jauh di bawah. Singkatnya, peluang Anda untuk bertahan hidup sangat kecil. Jika Anda menyukai video ini, beri ancukan jempol, subscribe ke channel kami, dan jika Anda belum melakukannya, tekan tombol lonceng agar selalu sedia tepat waktu untuk menonton video terbaru dan terhebat. Oh, dan jangan lupa untuk memberitahu semua teman Anda tentang kami. Semakin banyak, semakin oke.